Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena ini merupakan episode pertama dan segmen pertama, saya akan berikan sebuah pantun. Pak Tatang beli TV secara cash. Selamat datang di ini podcast. Oke. Salam kenal, saya Sumahlin Barat sebagai host nantinya. Biasa dipanggil dengan Mahlin ataupun Barat. Sedikit cerita tentang NTP Podcast. NTP Podcast diharapkan menjadi media berbagi, dan sebenarnya juga podcast ini dia menjadi ranah untuk menyampaikan berkarya, bercerita, dan beropini. Harapannya agar media ini menjadi tokenya podcast. Nah, kenapa tokenya podcast? Karena hari ini kita juga akan bahas tentang toke. Tahu siapa tokenya? Bagaimana menjadi tips yang bagus, beberapa tips yang bagus, bagaimana mengelola manajemen yang bagus. Nah, daripada kita berlama-lama, langsung kita tanya sama tokenya. Oke, selamat datang Toke Agus Susrianto. Terima kasih Bang Sumahlin Barat, luar biasa kali pagi hari ini. Luar biasa ya. Di akhir Februari, Hampir ya. dan minggu keempat ya, kita melakukan gebrakan yang luar biasa ya untuk Kota Subuh Salam. Insyaallah. Sekitarnya. Jadi luar biasa kali untuk generasi milenial Kota Subuh Salam. Amin. Tadi baca nggak? Nggak macet sih. Cuma yang kita rencanakan flyover Penanggalan itu masih selesai kayaknya. Oh, oke, boleh. Biar nggak ada pendakian tinggi lagi. Betul. Itu tahun kapan kita rencanakan yang berita? Ya pasti sudah kita rencanakan, tapi nanti kita eksekusi. Iya. Oke, kita ulang lagi. Beliau adalah Bang Agus Isharianto. Kalau panggilannya Toke. Kenapa Toke? Kita tanya Bang. Kenapa Toke, Bang? Sebenarnya filosofi nama kalau kita bilang sebutkan kan. Toke ini adalah nama terakhir selama perjalanan saya dalam gimana ya, bersosial, berorganisasi. Jadi panjang ya. Banyak alias saya. Oke, AKE ya. Jadi alias saya ini banyak. Jadi yang terakhir adalah Toke. Jadi sekarang tuh selain Toke sekarang juga melekat dulur. Yang artinya saudara, sanak atau senida, brother. Jadi Toke ini ada dikaitkan dengan image branding saya. Betul. Jadi saya pribadi kan nama saya Agus gitu. Jadi karena celotehan kawan, karena brand saya itu Tauke, diplesetkan jadi Toke. Mungkin di situ ada doa ya kan. Betul. Ya saya tetap mengaminkan dan saya tetap mengapresiasi kawan-kawan yang ingin saya Toke. Tapi luar biasa Bun. Alhamdulillah. Oke, untuk kawan-kawan yang belum tahu, Toke ini kalau ada orang Sumatera Utara tahu artinya apa kan? Juragan, bos, atau bos dari sebuah instansi, atau bos dari perusahaan dagang, gitu ya. Tapi gini, kalau usaha dari dulur ini bukan Toke tapi Tauke. Tauke itu dari bahasa Aceh. Betul. Nah, apa itu Bang? Tauke itu sebenarnya kalau bahasa Aceh aslinya drone tepu, artinya kamu tahu gitu. Tapi kita pekan sedikit dalam legat Banda Aceh itu sering bilang ke tahu, saya balikan jadi Tauke artinya kamu tahu gitu. Jadi Tauke kamu tahu gitu. Tauke apa nih Bang? Tauke apa nih? Dan karena produk kita itu kuliner, kita mau ngasih Tauke pokat kocok gitu. Jadi kan yang kalian lihat Toke pokat kocok. Jadi beliau lihat Tokenya pokat kocok bukan hanya di 2 kabupaten kota, bahkan mungkin pengusaha yang ada di Aceh tahu bahwa beliau itu Toke. Toke apa? Toke pokat kocok. Oke, lagi bertanya lagi lah. Dan kenapa pokat? Dan kenapa dikocok? Kan banyak nih. Benar. Jadi sebenarnya pokat itu lebih dominan penyebutan bukan alpukat ya. Karena kebanyakan itu jus alpukat gitu. Tapi lebih enaknya itu kita kan mau yang simple, lebih enak. Jadi pokat aja gitu. Jadi walaupun dalam kamus bahasa Indonesia itu nggak ada pokat, yang ada alpukat. Kenapa dikocok? Karena proses produksinya dikocok. Nah, memang bahasanya agak nyeleneh sedikit ya, tapi ya memang itu bahwasanya sistem produk kita dibuat itu adalah sistem kocok, artinya nggak di blender. Dan kenapa harus pokat? Memilih produk pokat
di sini ada ketertarikan di mana Pokat adalah salah satu nih setelah kita survei dari berbagai macam UMKM dan rumah makan ataupun kafe, grade buah Pokat. Grade ini apa nih? Artinya permintaan pasar. Oke, baik. Nah, permintaan pasar tentang buah Pokat tuh di atas seluruh jus, seluruh buah. Nah, jadi kita mempunyai peluang di situ, tapi kita harus punya ide baru nih, jangan di blender. Kalau di blender semua sama jus gitu kan. Nah, kita ngambil contoh. Makanya kenapa dikocok gitu kan. Kita ngambil contoh dan sebenarnya ini ATM ya, mati tiru modifikasi. Kita usaha 3 rumus ini nggak pernah lepas ya. Kita nggak lama lah di Sumatera Utara di Kota Medan, dan Pokat kocok ini sempat tren ketika dulu rujak Medan Simpang Jodoh itu tren. Jadi rujak Simpang Jodoh kebetulan sampingnya itu adalah Pokat kocok. Jadi yang diliput rujak Simpang Jodoh, yang naik Pokat kocok. Jadi dari tren Pokat kocok itu kalau nggak salah start itu dari 2010 di Kota Medan sampai pada akhirnya redup sendiri karena pedagang ataupun UMKM pinggir jalan kaki 5 Kota Medan itu tidak berani membranding. Nah, jadi saya ngambil itu produk, saya ATM dan saya memberanikan untuk membranding. Jadi kelebihan cuman di branding dan di SOP sama ada konsep pengembangannya. Bahkan juga kan di Aceh kan mungkin baru-baru ini aja kan. Baru cuman tidak berani menampakkan diri. Oh, ada branding. Nah, dan saya start di Aceh Singkil khusus di Kota Rimo. Itu bukan yang pertama. Pertama ya kan? Bukan yang pertama. Bukan pertama. Bukan yang pertama, malah saya mungkin urutan nomor kelima atau ke-6. Oke. Tapi itu adalah PR saya ketika saya berani start. PR saya menyelesaikan maaf nih ya, saya bisa menduduki peringkat sekecamatan dan sekabupaten hanya butuh 3 bulan. Tauke ranking 1 dengan konteks kuliner Pokat kocok. Jadi gitu. 3 bulan kayaknya mungkin tanpa strategi yang jitu, tanpa mungkin manajemen yang bagus, sistem yang terkodir, mungkin nggak ada apa-apa itu. Ya, jadi. Apakah tadi nomor kelima atau nomor 7 tadi? Nomor 5 atau nomor 7 gitu. Bayangkan itu kawan-kawan. Oke. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya nih. Kenapa sebelum kita bahas ke coach ya? Beberapa kali sekali kita ngomong, bahkan katanya gini. Maaf kalau saya keluar kata-kata ini ya. Nggak apa-apa. Kan dulu kerja di pabrik nih kan. Iya benar. Gaji pasti gede nih kan. Jangan kan orang lain, aku pasti ngomong ini orang gila nih. Mau pengen keluar dari pabrik gitu. Karena sebelumnya juga pernah kerja di pabrik. Tahu lah berapa gajinya kan. Kok pengen keluar gitu. Jadi pada dasarnya saya tidak terbentuk dari lingkungan entrepreneur atau lingkungan yang mengarahkan lingkungan orang pengusaha atau wira swasta. Lingkungan saya lingkungan perusahaan. Jadi secara dominan karakter saya itu melekat, saya harus cari kerja. Struggle ya. Jadi setelah saya pikir-pikir, seperti Pak Barat tadi bilang, ini bukan orang waras, pasti orang gila. Iyalah. Orang nyari kerja, orang berusaha bisa kerja, bahkan pengen ke situ, resign. Dan ini resign gitu. Jadi saya menggantungkan mimpi itu, nggak tahu kapan saya eksekusi, tapi akan saya eksekusi. Jadi ketika saya memang udah yakin, Bismillah, seperti ya konteks usaha saya diambil dari filosofi Jawa, yang penting yakin. Artinya tanpa keyakinan kita nggak tahu ini usaha mau kemana, karena keyakinan itu berkaitan dengan niat. Artinya ada konsistensi di situ. Betul, itu paling kuat itu. Jadi walaupun saya dibilang ya nggak waras ataupun gila, dan alhamdulillah itu tantangan bagi saya, dan saya paling suka ketika ketika hal-hal yang udah saya analisis, saya pelajari tapi bertentangan, itu suatu tantangan bagi saya untuk bisa mewujudkan itu secara nyata ya. Dan alhamdulillah. Nah, jadi seperti ya, maafnya Albert Einstein bilang dia lebih suka orang gila daripada dia waras. Nah, makanya yang saya kerjakan tuh lebih dominan ke arah gila yang tidak mungkin. Karena maafnya, Pokat bukan salah satu buah yang bisa kita dapatkan khusus Aceh Singkil atau Kota Salam. Jadi supply chain-nya dari mana nih? Jadi supply jaringannya kita harus belajar semua. Yang pertama kita bagaimana cara meracik Pokat, memproduksi Pokat itu adalah
hulunya. Setelah selesai hulu, kita baru mengarah ke hilirnya. Jadi PR saya ini kalau dibilang berat, cukup ketika orang hari-hari biasa itu bangun pagi di bawah jam 6 subuh. Saya pastikan saya meniti karir ini, saya pernah dalam perjalanan jam 3 itu bawa pokat, sortir pokat. Itu saya kerjakan hampir 1 tahun. Jadi ya itu tantangannya. Tapi semua itu ada plus minusnya, ada peluang dan ancamannya gitu. Udah bahas suat pula jadinya. Tapi ini saya menarik kayak gini. Saya teringat jadinya kalau tadi kan ada bahas ngomong tentang mimpi, bahas kenyataan. Saya teringat ada kata-kata bagus. Ketika mimpi dipikirkan, dia akan berubah jadi rencana. Ketika rencana diucapkan akan berubah jadi komitmen. Dan ketika komitmen dilakukan akan berubah jadi kenyataan. Memang pas sekali bro. Sesuai dengan apa yang dialami, gitu kan? Bangun jam 3 sudah sortir buah. Kadang kurang tidur, tapi hasil yang didapatkan hari ini menjadi, saya pikir yang luar biasa dari Mopra kali ini. Berkat kerja keras, tim dan manajemen, artinya semua yang kita lakukan ini berdasarkan dengan konsep manajemen Doki ini adalah kekeluargaan dan persahabatan. Nah, jadi walaupun penting yakin, penting yakin konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi kita tetap menerima saran dari manajer outlet masing-masing. Kita juga menerima hal-hal masukan dari pelanggan khususnya karena Toki yang sekarang adalah fondasi dari kesetiaan pelanggan kami, kesetiaan dari teman-teman kami terus membangun brand kami itu jauh lebih besar, jauh lebih berkembang dan jauh lebih dicintai dari yang kita harapkan nih dari pertamanya. Alhamdulillah gitu. Ingat ada kata-kata kunci tadi. Outlet masing-masing. Outlet masing-masing. Gitu. Berarti masing-masing banyak di mana ada outlet ini? Kalau dari yang pertama dari pertama kita start di. Kalau bisa langsung urutannya. Ini tahun berapa sih? Ini kita menuju penutupan tahun kedua. Jadi penutupan tahun kedua. Jadi kita start di bulan 3 tanggal 19 di 2020. Jadi ini kan udah bulan 2. Oh, makanya di logo pokok fotonya ada ISD-nya sejak gitu. Jadi 2020 ya. Mulai dengan keadaan tertatih, sedih karena di saat 2020 di mana Om Covid mulai merajalela. Kita udah merencanakan kita udah mulai merencanakan mimpi dari 2019, dari bulan 11 akhir dan kita bisa mengeksekusi mimpi di bulan 3 dengan start awal yang kita tidak tahu-tahu itu adalah faktor alam ya, faktor ancaman itu di alam di eksternalnya, dan ancaman itu tidak kita tulis dalam analisis SWOT dalam manajemen usaha kami Covid tadi, karena namanya sakit alam, banjir segala itu tidak bisa ditulis dalam analisis. Karena kalau kita kaji analisis SWOT ada internal, eksternal. Internal hal-hal yang bisa kita kendalikan. Iya benar. Kalau eksternal di hal yang bisa kita kendalikan. Salah satunya itu ancaman, itu tidak bisa kita deteksi. Kalau peluang masih bisa kita baca. Bisa internal. Gitu. Berarti di mana tadi? Pertama kali di Kecamatan Gunung Muria di Rimo ya. Kedua Rimo Cesingkil ya kawan-kawan. Cesingkil. Kedua kita expand ke Kota Subuh Salam. Jadi jarak outlet 1 spasi pembukaan outlet 2 sama outlet 1 itu yang di Subuh Salam bulan 7, bulan 3 itu di Rimo. Jadi kita punya waktu 4 bulan. Jadi setelah kita berhasil jadi setelah berhasil dapat ranking, kita langsung berani ayo gaspol langsung ke Kota Madia. Paham. Makanya tadi kenapa kalau 3 bulan itu dapat langsung ranking pertama. Berani nih ngambil langsung ngambil bahkan ke kota sebelah ya. Kota sebelah yang kita masih ngeraba. Bukan lagi di kota sebelah, tapi di kota sebelah. Oke, yang pertama di Rimo. Yang kedua di Subuh Salam, hanya rentang 3 bulan. 3 bulan. Jadi karena di 2020 kita fokus di outlet, walaupun pada saat 2020 itu udah ada permintaan. Ada permintaan dua kecamatan yang ada di Sigil itu suruh minta mitra, tapi karena saya fokus belum konsep franchise, mitra kerjasama aja gitu. Jadi karena saya masih fokus ngerjain Subuh Salam, karena ya Pak Sumarli paham sendiri ya gimana demografi Kota Subuh Salam ya. Saya benar-benar harus ngerumus strategi marketing yang jitu, bahkan saya mau mempunyai target yang meleset.
Jadi di bulan keempatnya lagi saya harus evaluasi lagi SM saya nih, strategi marketing, dan alhamdulillah di bulan kelima saya berhasil, dan alhamdulillah kita bisa ngasih informasi ke pencinta pokat khusus Kota Teguh Salam, dan alhamdulillah sampai sekarang ini berarti ini di bulan keberapa nih, kalau apa berarti di bulan ke-18 sekarang. 18 ya. 18 bulan umur dari Outlet 02 Salam. Ya. Berarti dia 02 kalau 1 ya? Ya, sebenarnya itu untuk memudahkan administrasi kerja aja gitu. Berarti pembukaan jelas ya? Pelajarannya jelas ya? Insya Allah, ini belajar juga Pak Sumarlin. Seperti yang Bapak kemarin sharingkan juga, harus gini-gini ya. Saya kan ada banyak apa? Gitu. Dan yang nomor 3 itu di Singkil. Oh, Singkil ya? Nah, kita open di Kecamatan Singkilnya, karena kita respect sangat untuk Kecamatan Singkilnya, khusus saja Singkil. Saya ngasih reward ke pelanggan saya yang Kecamatan Singkil, karena orang tuh mau menempuh jarak hampir 45 menit untuk beli pokat kocok Kerimung. Jadi saya sangat antusias. Ya? Singkil Kerimung. Sangat antusias dengan pelanggan saya untuk Kecamatan Singkil. Terima kasih. Dan 03 Singkil adalah salah satu reward yang saya kasihkan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi membangun dan mencintai produk Toke Pokat Kocok. Itulah kenapa Singkil saya buat dengan waktu yang cukup singkat, dengan dana yang saya pikir cukup nggak cukup, harus jadi nih, kita harus jadi kasih reward. Puasa ini harus bisa jadikan ke Singkil ya. Puasa berarti tahun 2021. Di bulan 4 bulan 3 main di akhir bulan 3, jadi bulan pada puasa. Sengaja settingannya kita cek ombaknya sebelum Ramadan nih. Gitu ya. Kalau buat anginnya, kalau buat anginnya ya alhamdulillah harus ada pegang tali ya. Dan di bulan keempat kita launching pertama franchise kita. Langsung di bulan 4 itu kita langsung membuka 2 outlet di 2 kabupaten Barat Selatan. udah buka franchise loh. Gitu. Buka franchise nggak main-main loh kawan-kawan. Ya walaupun kita bilang yang namanya belajar blunder itu hal yang biasa, karena pun saya belajar otodidak, dibantu dengan mentor-mentor saya yang udah kawakan, paham dengan bisnis, walaupun totalitas orang tuh nggak main di kuliner, tapi berkarakter usaha jenis lain. Tapi kalau sistemnya cara gimana mainnya diajari. Jadi di bulan 4 2021 saya memberanikan diri membuka franchise dengan menyusun manajemen franchise hampir setengah tahun. Jadi saya buka di Teguh Salam, saya udah menyusun manajemen franchise, cuman belum saya publikasikan gitu. Di mana buka franchise-nya? Di Abdiah, Belang Pidi, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya di Kota Alubili, Darul Makmur. Itu masuk 04, 05 nggak? Ya, ya. Jadi langsung tetap ngurut dia secara administrasinya, itu franchise. Dan yang terakhir di tahun 2022 itu baru sanggup kita buka 1, karena problem di 2022 itu kebijakan pemerintah yang aneh-aneh. Kita takut untuk expand lebih jauh lagi dengan resiko yang harus kita hadapi. Alhamdulillah sekarang kita udah punya outlet dengan nomor seri 06 di Kota Melabu, Aceh Barat. 2 tahun, hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun udah 06 loh. Ya, gitu. Luar biasa memang. Memang ngomong berapa sih? Apanya nih Pak Sumarlin? Oh, oke, kita ngomong nanti lah mungkin ya. Kita ngomong yang enak-enak, ngomong belakang aja nanti. Boleh. Kita ngomong yang pahit-pahit dulu lah. Boleh yang pahit. Pahit-pahitnya biasalah kan, kalau orang mau pengen buka usaha kan, ribet nih, modal nggak ada, takut rugi. Iya benar. Ada cuaca, nggak ada kawan. Ini kenapa berani-beraninya buka usaha? Bahkan sekarang udah sampai 6 loh. Dasarnya saya berani berusaha ini itu cuma satu, Pak Sumarlin. Semua orang ingin beranjak dari taraf ekonomi di bawah dari standar. Oke. Artinya maaf nih, kalau saya tetap kerja di perusahaan, saya akan diatur terus. Gitu-gitu aja. Salah satunya gaji saya. Paham. Gitu. Yang masuk diatur. Iya. Nah, pulang diatur. Bahkan sampai baju pun diatur. Baju diatur. Jadi itu dasarnya. Saya memang dari dulu belajar, cuman saya jadikan usaha itu sebagai sampingan.
ketika saya sharing, ketika usaha itu kamu jadikan sampingan, hasilnya pun sampingan. Oke, tergantung niat berarti ya. Iya. Hasilnya pun sampingan. Oke, paham. Jadi pada saat itu kerjaan saya kan, pokok saya kan di perusahaan. Oke. Jadi ini tantangan besar. Fokus kemana? Kalau pokat kocok ini tetap saya jadikan sampingan, saya tetap sama dengan bisnis sebelumnya. Iya. Ya, jadi saya memberanikan diri dengan izin sama orang tua, yakin. Dan ya orang tua. Ridho orang tua nih. Ridho orang tua, karena tinggal orang tua lagi mama ya kan. Jadi kalau orang tua nggak bilang enggak lah ya. Enggak. Apalagi pacar ya kan, memang pada saat itu punya pacar. Orang tua dulu. Habis itu cerita ke adik. Jadi kami membangun Toke ini. Berarti dari awal udah bangun dua orang sama adik. Jadi Toke ini memiliki dua badan. Badan saya dan badan adik saya. Jadi jadi saya itu selaku pemikir atau punya ide, adik saya eksekutor. Eksekutor ya. Oh, memang perpaduan yang menarik dan unik ini. Gitu. Jadi ya Bismillah, saya resign dari perusahaan dengan konsekuensi yang memang jelas. Tidak biasa kita tiap bulannya nerima masuk salary di rekening, pasti akan kaget dong. Tapi ketika itu ya saya udah terbiasa, saya udah sempat 2 kali menjadi karir perusahaan, hal yang itu udah pernah saya alami, jadi nggak terlalu kaget kali. Saya jadi berpikiran jadi bersingkatan. Tadi kan sama kawan sama Adi ya, saya bersingkat lah, begitu saya sama kawan-kawan obsesi, obrolan seninya berkreasi. Dia jadi dia. Jadi orang nggak ada yang yakin nih kalau yang punya Toke ini adalah saudara, apalagi adik kandung. Iyalah. Kakak beradik gitu. Jadi kalau kakak ya? Ya, kan dia abang adik. Ya. Jadi kalau kami duduk santai, sharing, kalau orang yang belum kenal kami, itu orang tuh nggak percaya bahwa kami itu adalah satu darah atau abang adik. Tapi itulah kekuatan dari Toke selain komitmen dan konsistensi bisnisnya. Dasar bisnis kami diiringi juga dengan doa orang tua, karena kami berjalan dari anak yang sama dari satu orang tua kan gitu. Iya. Jadi kami doa itu selain kegigihan kami selaku tim manajemen, doa itu langsung sampai ke brand Toke dan ke nama kami dari orang tua. Ya tepuk tangan dulu lah. Sebelum kita lanjut ini betul, karena perjalanannya panjang kawan-kawan, panjang. Kalau kita bahas dengan rumah mereka, Pak Toke ini bangun produknya ini dengan pondasi yang kuat. Memang butuh darah dulu melawan matahari, banyak lah kita. Ini pondasinya kuat, apalagi dengan dorong orang tua, akan jadi seperti sekarang. Makanya kan 2 tahun udah pindah mau tulis. Luar biasa. Gitu Pak, alhamdulillah. Tapi itu keren juga. Kenapa? Sebelum jadi Toke bukan kocok, kerja di perusahaan. Tapi saya mendengar juga nih, bahwa ada kerjaan lain sebenarnya, ada usaha lain sebenarnya, dan bukan 1 2, banyak. Bener. Dan bukan juga yang enak, bahkan yang pahit-pahit juga. Benar. Kalau bisa tahu apa aja itu? Jadi ini udah ada kulit-kulit dari mana nih informasinya? Apa sampai kaca singkil nyari data-data satunya? Kalau jadi host itu harus paham diri sendiri dan paham siap. Semuanya dapat. Jadi start karir saya berdunia usaha itu saya pernah buka jasa guide tour. Guide. Nah, ke Pulau Banyak. Guide tour. Pulau Banyak loh. Jadi kita coba membuka peluang, bukan memarketingkan pulaunya, gitu, tapi memperkenalkan pulau banyaknya. Ya, totalitasnya di situ. Jadi kita bukan mau berkomersial tentang pulau banyaknya. Karena pada dasarnya kita juga belum terbangun dari dinas pariwisatanya, masih guide yang berlisensi gitu. Walaupun guide tour walaupun guide tour saya itu udah punya license, cuma dalam konteks kabupaten, dan posisi saya kemarin itu saya kerja sama kawan, saya orang marketingnya, beliau adalah yang langsung handle di wisatanya, di destinasinya. Jadi pertama itu, kedua ini yang usaha ya.
apapun dia, yang penting apa ya? Saya pikir semua yang diciptakan di sini adalah hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi. Oke. Jadi jangan takut untuk berbuat, jangan takut untuk melakukan apapun itu, meskipun itu rendah di mata orang. Saya pernah kuli bangunan. Saya belum. Pernah kernet mobil. Iya. Dari? Ya mobil-mobil galian C gitu. Oke. Habis itu fotografer pernah. Oke. Sampai berapa kameranya? Alhamdulillah, karena kemarin selain fotografer juga fokus ngerentalin kamera. Jadi alhamdulillah kemarin sempat punya 3 unit. Itu yang dua unit, 1 unit lagi itu hasil dari sewa rental itu? Iya, jadi sempat ngembangin ke situ. Dan yang terakhir sebelum karyawan ya? Itu tetap masih jadi karyawan. Karyawan di apa? Di Swalayan? Di karyawan Swalayan, di Matahari. Gimana nih? Di Banda Aceh, Banda Aceh. Jadi saya pernah jadi sales promotion boy SPB ya kan. Situ pokoknya hal yang saya kerjakan dan apa yang saya dapatkan sekarang, pokoknya skenario Allah itu luar biasa. Jadi kenapa saya harus jadi kuli bangunan, jadi fotografer. Satu lagi lupa. Ya satu lagi. Ini yang paling kalau paling suka ini. Jadi jualan es lilin. Es lilin. Jualan es lilin. Jadi ada itu yang memang saya kerjakan ketika omset banyak tiba-tiba kena Covid dan akhirnya ngedrop. Tapi sekarang alhamdulillah masih jalan. Jadi saya jualan es lilin. Kita masih ingat dulu kalau di kantin SD atau SD SMP ada es lilin yang panjang. Warna-warni yang ada rasa yang mangga, jerujak, banyak variannya. Jadi itu yang pernah saya kerjakan dan itu cuma bertahan sebelum Covid total kemarin tuh 5,5 tahun dan sekarang masih jalan, cuman tidak sebagus produksi dulu ya. Kalau dulu 1 bulan bisa dapat omset 5 juta ada es lilin aja. Es lilin doang. Beda gaji. Emang berapa pasar-pasaran berapa SD atau SMP itu? Oh, jadi kalau target pasar kita adalah SD. Jadi kita kemarin tuh punya 8 kantin SD, 2 swalayan dan 1 warung biasa. Titip kantin bukan depan pagar ya? Bukan, itu masuk ke kantin. Kita langsung kerjasama. Kalau ya kebetulan kita sebagian kepala sekolah, guru itu juga kenal sama kita karena sebagian juga kawan-kawan dari kuliah dulu dan SMA gitu. Jadi kita kalau masuk assalamualaikum kita boleh kerjasama gini-gini, nawarin produk es lilin boleh masuk aja gitu. 5 juta, 5 juta loh. Jualan es lilin, memang dari di pabrik, hampir minimal itu. Iya. Aduh, memang gila memang ini. Ya, wajib gila. Berarti panggilan gila saya dengar. Kalau orang gila, merasa nggak berani sih menurut saya gila gitu. Cuman hal yang sekarang udah terbukti kan? Iya. Jadi omongan-omongan dulu yang pahit sekarang udah terbukti. Malah mereka yang nggak ngomong gitu lagi. Sebenarnya nggak pahit Pak Sumarlin. Pahitnya enggak. Kalau omongan orang itu lebih ini ya. Karena kita tahu ini budaya ataupun permintaan dari orang tua kita itu dimanapun hampir sama. Kalau nggak BUMN, ASN, perusahaan. Pasti. Ya gitu. Jadi ketika saya udah di zona nyaman di perusahaan, bahkan posisi saya itu udah cukup enak dipandang. Salah satunya mungkin, maaf ya nih kalau anak gadis lihat saya udah ada jaminan masa depan. Udah ada beras ya, udah dijamin. Kita. Jadi ketika saya di perusahaan saya udah berada di zona nyaman. Betul. Jadi saya memberanikan diri dan alhamdulillah saya tetap ada jalinan komunikasi dengan seluruh ataupun ex karyawan ataupun kawan-kawan yang masih kerja ataupun kawan-kawan fotografer, kawan di pabrik juga lingkungan. Saya tetap bagaimana caranya tetap bersosial walaupun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, potong panting, ngurusin usaha yang sedang kita hari ke sini gitu. Oke. Pokoknya ada question ini, nanti ada kawan-kawan yang bertanya kan. Ini nggak apa-apa, tapi mungkin lain waktu kita akan coba kembangkan ini, kita akan kembali. Tapi kita lagi pertanyaan lagi, yang sempat tertunda, kira-kira penghasilannya berapa sih? Pendapatan itu target ini, boleh kita target ulang. Kalau penghasilan, jadi itu berkaitan dengan biasanya cuaca, suplai buah. Ya, Pak. Cuaca dan suplai buah yang kalau nggak semuanya konstan ya? Yang kita stabil. Kalau masing-masing outlet
sebenarnya ada beberapa outlet franchise yang tidak kita bisa ganggu tentang target beliau. Jadi kita kasih hak istimewa kalau itu. Jadi kalau untuk sekarang kan lagi ngurus 4 outlet nih. Jadi umur yang paling tua tuh gimana ya? Salam, Rimo, Singkil, dan Labu. Nah, jadi kalau saya sih nggak muluk-muluk sih, tetap yakin bahwasanya kalau rezeki itu pasti kalau kita usaha bagus, marketing bagus, insya Allah akan datang. Apalagi ditambah dengan yang kita jual itu adalah rasa dan pelayanan gitu. Jadi Toke menjual rasa dan pelayanan. Jadi kalau saat ini Toke seperti ini, yang pertama yang dikenal itu adalah QC-nya, quality control atau rasanya dan mutunya gitu. Dan kita mempunyai sistem yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita memberanikan diri kalau untuk delivery order atau pesanan take away gitu kan, kita memberanikan diri untuk free ongkir, artinya tidak bayar pelanggan kita. Jadi untuk berapa cup? Yang penting jangkauannya itu masih dalam konteks misalnya Kota Rimbo dan sekitarnya dan sekitar ini sudah sekitar. Artinya kalau masih sekitarnya itu kan kerucutnya kan di pertengahan antara 5 kilo gitu. Oke. Nah, gitu. Itu masih kita filter walaupun 1 cup. 1 cup pun masih kita oke kan. Nah, karena kebetulan siang ini belum buka di Susalan, jadi kita tidak bisa langsung action. Nah, karena outlet kita tuh bukanya jam 3, jam 2 gitu. Semua outlet gitu ya? Semua outlet. Sampai tutup jam? Tergantung. Jadi kalau lebih cepat buah ya cepat tutup. Habis buah. Nah, karena sistem cuma tapi satu hari berapa satu outlet? Habis cupnya? Minimal 30. Minimal 30. Itu outlet baru. Maksimal? Nah, kalau outlet yang udah agak udah bisa jalan ya. Apa lah? Udah suhu ya kan, udah suhu. Kayak minimal target 60. Jadi 2 kali lipat. Jadi target keseluruhan dari 4 outlet ini kita wajib tembus 1 hari 150 cup. 150 cup. Karena kan Labu masih apa ya? Soft opening lah. Iya, masih soft opening kali. Jadi masih ya dapat 30 dapat 20 masih aman alhamdulillah. Berarti masih tahap introduction pengalaman gitu. Jadi 150 cup per hari wajib selesaikan dengan target buah kurang lebih 100 kilo sampai 150 kilo. Nggak ribet nyari bahan baku dari mana aja? Ribet, tapi ini adalah salah satu kelebihan yang menjadi tolak ukur orang nggak akan bermain di situ. Oke, paham. jadi mengapa saya bertahan di Pokat Kocok? Orang akan berpikir 3 sampai 5 kali ketika mau bermain bisnis ini. Ketika tidak bisa ataupun tidak memahami, tidak mengenal ya dari dulu. Iya. Jadi kalau orientasinya berpikir rugi terus, orang nggak akan mulai. Pasti. Konteks saya draw aja udah alhamdulillah. Draw aja ya. Kalau ada hasil adalah bonus. Siap. Karena hasil sekarang bagi saya adalah bonus. Hasil adalah bonus, masih bonus. Kalau nggak dapat bonus berarti nggak dapat hasil. Hasil bagi saya sekarang masih adalah bonus. Optimalnya sebenarnya ya lebih cepat lebih bagus sih buat hasil. Tapi yang saya pasang sekarang kan aset bukan hasil. Jadi strategi saya adalah aset dulu bukan hasil dulu. Kalau saya mikirin hasil ngapain saya ekspor kayak jauh-jauh. 1 outlet 20 juta mungkin udah cukup ya kan. Iya. Gitu Pak Sumarni. Jadi ngomongin aset ini kayak mau merambah lagi. Ini cita-citanya setelah udah beli kokoh nih. Cita-citanya masa depan apa ya? Mau beli aset atau gimana? Kata rumah atau malah langsung di tempat kios ini untuk semua gitu. Kamu di tempat-tempat biasa. Sekarang kan yang di depan Lebaran ya, di depan pasar ya. Kalau untuk kaca single dulu ya, skup kecil dulu. Kalau di luar, misalnya kan ini kita teman-teman dari Indonesia nih main ke Aceh, ya kan? Akhirnya Provinsi Aceh. Kalau belum ke Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, katanya belum sah ke Banda Aceh. Bukan orang Banda Aceh itu. Bukan ke Aceh, berarti belum sah. Aceh mau kopi juga. Apalagi belum kopi.
cerita kopi ya. Aduh. Ya kan? Jadi mimpi kecil saya untuk tahap pertama, kalau teman-teman, kawan-kawan semua, sadulur, sanak, family, brother, kalau menginjakkan kakinya ke Aceh, khususnya Aceh Singkilan Kota Sebu Salam, kalau belum minum pokat kocok belum sah. Iya, belum sah. Jadi itu PR manajemen. Walaupun ya ada kompetitor, ada produk yang sama, yaitu itu namanya rezeki udah masing-masing. Gitu. Jadi ya terserah. Kayak misalnya kan nggak satu merek semua kayak gitu. Misalnya kopi kan nggak satu Arabica semua, ada masing-masing. Arabica, Robusta. Jadi mimpi kecil yang segera harus terwujud. Kalau dia sini, kayaknya kalau Brooks itu kayaknya. kalau ke Sebu Salam wajib minum pokat kocok yang ada tokenya. Yang ada toke ya kalau ada. Oke, dia jadi toke juga. Belum dijawab nih satu. Asetnya lain nggak ada. Kayaknya belum ada sih, karena Aset kok nggak ada. belum kan. Pelan-pelan masih yang sederhana dulu. Siap. Apa lagi ya? Sebenarnya sebanyak itu tadi. Tapi nggak cukup di waktunya. Begini. Tapi saya tadi mau membahas Masword tadi. Sedikit bercerita tentang Masword itu kan strategi marketing, bukan strategi marketing, maka strategi untuk diri pribadi, untuk instansi, untuk bahkan kalau kita kaji dalam dunia para negara yang menggunakan duitnya paling banyak di dalam penelitian, apalagi dalam SWOT ini, akan ada dalam perkembangan. Dalam SWOT sih banyak lagi dalam SWOT dan sebagainya. Nah, kalau kita bahas tentang SWOT, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Kalau boleh tahu nih, memang tantangan di awal, kekuatan apa di awal, bahkan peluang apa di awal dan peluang, ancam dan kelemahan. Kalau boleh tahu sedikit nih, sehingga memberanikan diri buka outlet. Jadi kekuatan dulu ya dari internalnya dulu. Jadi kekuatan kami adalah kekuatan kekeluargaan pertama. Kedua, kekuatan persahabatan. Mulai gimana nih? Keluarga yang ada di Sanggar Baru ya? Iya. Jadi salah satunya saling menguatkan dulu ya. Iya. Adik saya pribadi lah. Dia yakin, saya yakin, gas. Kedua, saya sharing. Jadi kekuatan yang paling penting itu dalam membangun bisnis adalah circle. Nah, jadi kita mempunyai kekuatan sekaligus kekuatan secara pertemanan, secara organisasi, secara kita emosional ya. Iya. Gitu. Jadi kekuatan itu dulu. Kekuatan situ dong ya. Dan yang menjadi frame dari kekuatannya adalah keyakinan. Makanya yang penting yakin. Jadi frame dari semua itu dari kekuatan itu adalah keyakinan. Nah, lanjut ke kelemahan. Kelemahan ya itu udah pasti mengarah ke produk kami, produk buah. Ancamannya ada musim paceklik, ada musim panen raya. Habis itu kedua, buah memiliki sifat yang mudah busuk, pasti akan ada kerugian ketika stok bahan baku tidak bisa safety seperti yang kita beli. Banyak sih untuk kelemahan-kelemahan, tapi dasarnya kelemahan ini masih bisa ditolerir karena jujur dari segi prospeknya ataupun peluangnya itu bisa menutupin kelemahannya. Lanjut ke peluangnya, banyak sih. Salah satunya kalau untuk konteks pecinta pokat dari ibu hamil, itu ini manfaat aja. Iya, manfaat ya. Itu peluang. Betul. Nah, dari ibu hamil sampai lansia itu semua bermanfaat. Itu pasti udah konsumsi pokat satu, yang konsumsi aja dulu. Kedua dalam segi kesehatan, kalau dari segi di obat medicinnya, obatnya, jadi pokat ini banyak nutrisi yang terkandung dalam untuk antioksida, metabolisme tubuh, itu untuk kesehatan dan lain-lain, pencernaan. Jadi saya sempat konsul juga nih sama kawan saya yang ahli gizi. Jadi sebelum saya sebelum saya ini fokus ke pokat, saya konsul nih, pokat nih makannya apa dulu ya. Saya konsul nih sama kawan saya yang ahli gizi. Walaupun sebenarnya kalau lewat googling nggak bisa ya. Tapi kalau meyakinkan kita. Jadi saya konsul sama dia, dan setelah itu berjalannya waktu
rupanya pokat ini ada juga manfaat untuk kulit, kecantikan segala macam gitu. Jadi saya merambah ke dunia, kita bilang maaf deh, kayak sekarang tuh apa namanya itu, ada klinik kecantikan gitu, ya kan? Jadi saya kerjasama sama dokter spesialis yang udah paham tentang nutrisi kulit, jangan harus pakai pokat. Jadi itu bagian dari peluang ya. Ini botol minum ya, botol oles ya? Bukan botol minum. Habis itu untuk diet ada juga? Ada. Nggak isinya apa? Karbohidrat bukan? Atau vitamin atau? Sebenarnya pokat ini kan ada lemaknya. Lemak. Nah, cuman lemaknya ini kan bisa disetel. Kalau kita pakai susu ya pasti akan lebih berlemak kan, akan menambah obesitasnya kan. Jadi takar. Tapi takar. Makanya kalau ada orang diet, program pengurusan badan itu atau program nutrisi, itu campur gula merah aja, jangan dimasak, bisa ambil minum atau gula pasir biasa. Nggak dikocok sama langsung dimakan aja. Tapi biasanya kalau untuk program diet kami itu dikocok nggak terlalu lembut, kita rokap terus kasih gula merah, itu udah dimakan jadi. Nah, aduh, itu kalau untuk peluangnya sebenarnya banyak, apalagi untuk ancaman adalah dari COVID, paceklik, habis itu ada masalah di lapangan. Itu regulasi pemerintah nggak maksudnya? Enggak. Itu. Satu lagi kalau saya jelaskan tentang peluang ya. Jadi ada caption keyword kunci dari Toke yang bisa saya jabarkan untuk teman-teman yang belum berani bereksekusi nih. Itu udah dibilang. Kita cerita peluang, berarti cerita prospek ya. Oke. Ya kan? Opportunity-nya. Ya. Jadi ketika semua orang bisa lihat peluang, tapi tidak semua orang mampu berjuang. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi semua orang tahu nih peluang, bukan usaha kocok, bukan ini segala. Orang tuh mampu melihat peluang. Tapi mampukah orang itu berjuang ya? Betul. Jadi ketika udah mampu lihat peluang, mampu berjuang, endingnya mampu menghasilkan uang. Gitu dia. Jadi peluang, berjuang, uang akan nyusul nih uang. Insyaallah. Baru menang ya. Ya baru menang. Jadi kalau cuma bisa lihat peluangnya aja, untuk apa? Oke, baik. Berapa kita nih? Belum tahu. Udah kayak. Oke, jadi gini. Baik. Sebenarnya saya pengen panjang lebar bahas ini kan. Mungkin kalau waktu kita mungkin mungkin kita buat di set kedua. Boleh. Ketika sudah outlet 50 gitu. Amin. Tapi Tapi udah nyusun direktur utama nanti kalau udah 50 nggak sanggup lagi ngerjain. Oke. Siap, tapi ini ada menarik nih. Kalau saya simpulkan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, saya juga buat quotes nih, caption nih. Usaha akan dibantu bila orang tua beri restu. Iya. Usaha akan bermutu bila kita berkawan waktu dan punya strategi gitu. Wis, keren. Mari hindari gerutu dan jadi pengusaha nomor 1. Oke, siap. Oke. Mungkin cukup sekian penyampaian kita pada diskusi kita ngobrol asik pada hari ini, ngobrol di NDP Podcast dengan Toke Pokat Koco Bang Agus Haryanto. Boleh panggil Agus, boleh Toke aja lah ya. Ya boleh. Oke. Terima kasih sudah datang hari ini. Semoga bersama kalian semua. Amin, sukses terus untuk NTV Podcastnya. Amin. Ya. Oke. Saya Soe Barat, NTV Podcast, Agus Haryanto, Toke Pokat Koco. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.